Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab biografi Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada bab yang ke-10 tentang biografi Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris bin Dirar bin Hubaib Al-Khuzaiyah Al-Mustaliqiyah. Dan ini adalah biografi istri Nabi SAW yang ke-8, meskipun tidak sesuai dengan urut-urutan, yaitu Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris. Disebutkan di sini, sebelum menikah dengan Nabi SAW, Juwairiyah adalah istri Musafi' bin Safwan Al-Mustaliqi. Juwairiyah jatuh dalam bagian Thabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari sebagai budak atau hamba sahaya dalam perang Bani Mustaliq. Thabit kemudian memerdekakan Juwairiyah dengan imbalan yang harus ia bayar secara diangsur. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat perang Bani Mustaliq, perang yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin menawan beberapa wanita dari kalangan Bani Mustaliq. Lalu para wanita tersebut menjadi budak oleh kaum muslimin. Dan di antara budak tersebut adalah seorang wanita yang bernama Juwairiyah. Dan Juwairiyah ini berada di dalam, yaitu kendali Thabit bin Qais bin Syammas, salah seorang sahabat Ansar. Namun setelah itu Juwairiyah ingin untuk menebus dirinya, membebaskan dirinya, yang nanti ia bayar dengan cara diansur. Nah, kemudian bagaimana kisah Nabi SAW menikahi Juwairiyah ini? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan Juwairiyah binti Haris jatuh dalam bagian Thabit bin Qais bin Syammas. Jatuh dalam bagian itu maksudnya dia adalah jatah dari harta pembagian rampasan perang. Jadi sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwasanya wanita ataupun pria yang berhasil ditawan setelah peperangan, maka mereka berhak untuk dijadikan sebagai budak.
Dan ini merupakan hukum yang menyeluruh di zaman dahulu kala. Artinya bukan Islam yang menetapkan hal demikian, tapi sudah menjadi hukum internasional. Di kala itu siapapun kelompok atau negeri atau apapun itu, kerajaan yang berhasil mengalahkan musuhnya, maka musuh-musuh tersebut ditawan dan mereka diberi beberapa pilihan, atau yaitu kerajaan ataupun pihak yang menang itu bisa menetapkan terhadap tawanannya beberapa pilihan. Dan ini pernah kita sampaikan. Ada kalanya dibebaskan secara langsung, ada kalanya dibunuh bagi para lelakinya, ya. Ada kalanya dimintai tebusannya atau dijadikan sebagai budak. Nah, dalam perang Bani Mustaliq, maka pihak kaum muslimin dalam hal ini sesuai dengan yaitu perintah atau instruksi dari Nabi SAW, maka para wanita mereka ditawan dan dijadikan sebagai budak dan dibagi kepada kaum muslimin, para sahabat yang ikut berperang, sebagai harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, dialah yang mendapatkan wanita ini, ya, yaitu Juwairiyah. Jadi Juwairiyah itu di antara tawanan perang yang dijadikan sebagai ghanimah yang dibagikan kepada kaum muslimin. Dan yang mendapatkan bagian ini adalah sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Nah, kemudian Juwairiyah ini menebus dirinya dengan membayar secara diangsur. Jadi Juwairiyah ini ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Lalu dia mengajukan kepada tuannya, dalam hal ini Thabit bin Qais bin Syammas, untuk dibebaskan. Dan kebetulan Juwairiyah ini adalah wanita yang cantik jelita yang menarik perhatian. Maka Aisyah radhiyallahu anha meneruskan, Juwairiyah kemudian menemui Rasulullah SAW untuk meminta bantuan biaya tebusan atas kemerdekaannya. Saat melihatnya di pintu kamar, kata Aisyah, aku merasa tidak suka padanya. Dan ini adalah hal yang wajar. Istri-istri Nabi SAW itu sangat wajar memiliki sifat cemburu. Ya, posisinya Juwairiyah ini belum dinikahi Nabi SAW, tapi Aisyah sudah menangkap firasat yang yaitu tidak dia sukai. Jadi Aisyah sadar kalau Juwairiyah ini cantik, kemudian datang kepada Nabi SAW ingin meminta bantuan kepada Rasulullah. Kata Aisyah, Juwairiyah masuk lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustaliq. Aku tertimpa musibah seperti yang engkau ketahui. Aku jatuh dalam bagian milik Thabit bin Qais bin Syammas atau saudara sepupunya. Aku ingin menebus diriku dengan cara membayar tebusan secara diangsur. Ini aku datang meminta bantuan kepadamu untuk kemerdekaanku. Maka Rasulullah SAW pun balik bertanya, ada yang lebih baik lagi untukmu dari permintaan itu? Juwairiyah bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku akan melunasi biaya kebebasanmu dan aku akan menikahimu. Juwairiyah menjawab, baik, aku mau. Nabi SAW berkata, aku telah melakukannya.
Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah yaitu pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah. Ya, jadi Nabi SAW menawarkan pembayaran untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, dan beliau menawarkan diri untuk menikahi Juwairiyah, dan Juwairiyah pun menyanggupi, menerima. Jadi Juwairiyah tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, namun yaitu beliau bersedia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Aisyah meneruskan, maka tersiarlah kabar kepada seluruh kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Harith. Kemudian orang-orang berkata, mereka Bani Mustaliq adalah besan-besan Rasulullah SAW. Mereka kemudian melepaskan semua tawanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dengan pernikahan itu 100 keluarga dari Bani Mustaliq dimerdekakan. Lafaz ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sekian hikmah yaitu pernikahan Nabi SAW yang terjadi. Sebagian orang yang membenci Islam, mereka semata-mata mencaci, menuduh Nabi SAW dengan perbuatan yang tidak baik. Dikatakan Rasulullah SAW itu suka kawin, ya, suka menikahi wanita, atau dalam bahasa yang lebih kecil lagi, suka mengumbar syahwat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita perhatikan, kemaslahatan yang didapatkan oleh para wanita dan keluarga-keluarga mereka atas pernikahan dengan Nabi SAW itu lebih banyak. Di antaranya kisah Juwairiyah ini. Ya, saat Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW, maka para sahabat yang mendapatkan jatah tawanan perang yang merupakan keluarga dari Juwairiyah itu dibebaskan semua. Karena mereka merasa mereka telah menjadikan keluarga dari istri Nabi SAW sebagai budak, dan ini tidak pantas. Coba kita bayangkan, seandainya Nabi SAW tidak menikahi Juwairiyah, maka mungkin 100 keluarga ini masih berstatus sebagai budak. Ya. Jadi terlepas dari perbudakan yang dahulu itu masih eksis, dan sudah sering kita sampaikan, Islam itu hanya mengatur perbudakan dalam artian dijelaskan hukumnya. Tapi Islam tidak mendukung yang namanya perbudakan. Dalam artian, di dalam Islam perbudakan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan sebab perang, atau memang orang yang statusnya budak kemudian dipindahkan kepada pihak yang lain. Tidak seperti masyarakat jahiliyah di zaman dahulu. Mereka dengan semena-mena bisa menjadikan orang merdeka sebagai budak. Di antara contoh yang nyata kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf orang merdeka, namun setelah dia ditemukan di dalam lubang, di dalam sumur oleh kafilah dagang yang tentu mereka bukan beragama Islam, maka Nabi Yusuf diperbudak. Islam tidak memperbolehkan nemu anak di jalan lalu dijadikan budak. Demikian pula kisahnya Salman Al-Farisi, salah seorang anak dari tokoh Majusi. Tatkala mendapatkan hidayah, dia membawa hartanya dan meminta untuk kafilah dagang agar mengantar ke kota Madinah dari Iran sana, dari negeri Persia. Namun ternyata kafilah dagang itu tidak amanah, hartanya dirampas dan Salman dijadikan sebagai budak.
lalu dijual di pasar di kota Madinah. Maka Islam tidak membenarkan perbudakan semacam itu. Namun kalau terjadi peperangan lalu pihak yang menang menawan musuh mereka sehingga menjadi budak, itu dibenarkan menurut hukum internasional di zaman itu. Jadi Islam hanya yaitu melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Dilihat dari beberapa denda-denda dalam suatu masalah sumpah misalnya, dalam pelanggaran-pelanggaran di dalam masalah ibadah misalnya, maka banyak sekali kita jumpai dendanya, hukumannya adalah membebaskan budak. Jadi sekali lagi mendudukkan perkara budak di dalam Islam ini penting. Islam tidak memulai yang namanya perbudakan. Tetapi jika ada peperangan, maka menurut hukum yang berlaku di zaman itu, pihak yang kalah bisa dijadikan sebagai tawanan untuk diperbudak. Nah, saat perang Bani Mustalik, maka banyak tawanan-tawanan perang yang dijadikan budak oleh kaum muslimin. Maka dengan pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah, ini berpengaruh besar dengan dibebaskannya para tawanan perang tersebut. Jadi dengan satu pernikahan banyak pihak-pihak yang dibebaskan dari perbudakan. Inilah hikmah yang kurang dipahami oleh sebagian kalangan, terutama orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi itu suka kawin, suka menikah karena nafsu, padahal tidak. Bayangkan kalau seandainya Juwairiyah ini masih berada di tangannya, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas, maka bisa jadi banyak keluarganya yang masih belum dibebaskan. Nah, ini dengan pernikahan Nabi SAW, maka Bani Mustalik atau keluarga dari Bani Mustalik kurang lebih yang jumlahnya 100 itu dimerdekakan. Taib, kemudian Ibnu Hisham menuturkan, salah satu sumber menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membelinya dari Thabit bin Qais, lalu beliau merdekakan. Setelah itu beliau menikahinya dengan mahar sebesar 400 dirham. Ibnu Hisham menuturkan, sepulangnya dari perang Bani Mustalik dengan membawa serta Juwairiyah binti Al-Harith, Rasulullah SAW menitipkan Juwairiyah kepada salah seorang Ansar di sebuah kawasan bernama Zatul Jaish. Rasulullah SAW memerintahkan orang Ansar untuk menjaga Juwairiyah. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, ayahnya Juwairiyah, Al-Harith bin Dirar, datang untuk menebus putrinya tersebut. Dan sekali lagi, Al-Harith bin Dirar ini adalah pemimpin Bani Mustalik. Jadi dia kepala sukunya. Jadi putrinya yang dinikahi oleh Nabi SAW itu adalah yaitu putri dari kepala suku Bani Mustalik. Disinilah diplomasi yang sangat luar biasa terjadi. Nah, maka ayahnya datang untuk menebus putrinya. Begitu tiba di Al-Aqiq atau di daerah yang bernama Aqiq, Al-Harith, ayahnya Juwairiyah ini mengecek unta-unta yang dia bawa untuk menebus Juwairiyah. Jadi dari negerinya dia bawa unta, nanti mau ditebus, ya mau dijadikan untuk alat menebus putrinya. Nah, ternyata Al-Harith menyukai dua unta di antaranya. Jadi entah bawa unta berapa yang akan dijadikan sebagai tebusan, tapi dia melihat ini ada dua unta istimewa, eman kalau dipakai untuk tebusan. Sayang, akhirnya dua unta itu disembunyikan di salah satu jalan di perbukitan kawasan Aqiq. Jadi dua unta itu enggak dibawa untuk tebusan, tapi disimpan. Ya, anggapannya nanti kalau pulang ya bisa dibawa lagi.
Setelah itu ia pun datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah menawan putriku. Aku datang untuk menyerahkan tebusannya ini." Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Mana 2 unta yang kamu sembunyikan tadi? Ya, yang ada di perbukitan ini dan itu." Maka saat itu juga Al-Harits mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung masuk Islam. Ia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang mengetahui hal itu selain Allah. Jadi Al-Harits sadar bahwa perbuatannya tadi itu nggak ada yang tahu. Loh, ini kok ada orang yang tahu? Ya, kok bisa Muhammad ini tahu? Maka sudah pasti dia mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti benar dia adalah seorang nabi. Langsung masuk Islam. Nah, perhatikan. Al-Harits pun masuk Islam bersama 2 anaknya dan sejumlah kaumnya. Al-Harits mengirim utusan untuk membawa 2 unta tersebut. Akhirnya 2 unta yang disembunyikan diambil. Ya. Setelah utusan datang dengan membawa kedua ekor unta tersebut, Al-Harits menyerahkannya kepada Nabi SAW. Jadi unta yang dieman-eman tadi akhirnya diserahkan kepada Nabi SAW. Beliau kemudian menyerahkan putrinya Juwairiyah kepadanya. Ya, artinya ayahnya itu akhirnya menyerahkan putrinya kepada Nabi SAW. Nah, setelah itu Juwairiyah masuk Islam dan keislamannya pun kian membaik. Baru setelah itu Nabi SAW meminangnya. Ya, jadi tidak tidak dinikahi dalam kondisi sebagai budak, tapi dibebaskan dulu, lalu sempat bertemu dengan ayahnya, baru setelah itu dilamar oleh Nabi SAW. Lalu akhirnya Al-Harits, ayahnya Juwairiyah pun menikahkan putrinya dengan Nabi SAW. Sebagai maharnya, Nabi SAW menyerahkan 400 dirham kepadanya. Jadi 400 dirham ini diserahkan kepada pihak Juwairiyah binti Al-Harits. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah pada tahun ke-5 Hijriah. Tadi sudah kita sebutkan, pendapat yang pertama menyebutkan bahwa Nabi SAW menikahi Juwairiyah pada tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Sya'ban, pasca perang Bani Mustaliq. Tapi ada yang berpendapat Nabi menikahi Juwairiyah pada tahun ke-5 Hijriah. Yang lain menuturkan Juwairiyah saat itu berusia 20 tahun, ya. Jadi sudah menjanda saat usia 20 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang Juwairiyah ini ternyata beliau memiliki kesamaan dengan beberapa istri Nabi yang lain. Apa itu? Nama asli beliau ternyata bukan Juwairiyah, ya, tapi nama asli beliau adalah Barrah, ya. Dan kisah ini serupa juga dengan apa yang dialami oleh 2 istri Nabi SAW. Yang pertama Maimunah binti Al-Harits, yang kedua Zainab binti Jahash. Sudah pernah kita sampaikan di bab sebelumnya, nama asli Maimunah dan nama asli Zainab itu adalah Barrah. Lalu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi nama-nama tersebut. Ya. Adapun kenapa diganti? Maka kalau kita perhatikan, Barrah secara makna itu adalah wanita yang baik.
Loh kan bagus namanya. Iya, tapi Nabi tidak suka apabila ditanya, apakah di rumah ada Barrah? Ya. Apakah di rumah Nabi ada Barrah? Apa artinya? Kalau kita terjemahkan nama Barrah, apakah di rumah Nabi ada wanita yang baik? Kebetulan Barrahnya lagi tidak ada, maka dikatakan tidak ada Barrah di rumah Nabi SAW. Jadi seakan-akan mengisyaratkan tidak ada wanita baik di rumah Nabi SAW. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama kita di antara bab nama yang mengandung unsur mensucikan diri. Nama yang mengandung unsur mensucikan diri. Ya, maka Nabi mengganti nama Barrah dengan nama-nama yang kita ketahui, ya, Maimunah, Zainab, dan juga termasuk Juwairiyah. Adapun secara makna bahasa, Juwairiyah itu adalah bentuk tasghir dari jariyah. Jariyah sendiri adalah seorang anak wanita, ya, seorang anak wanita. Ya, jadi makna Juwairiyah adalah anak wanita. Kalau bahasa kita mungkin seperti gadis, gitu ya, anak gadis. Ya. Dan nama gadis itu terkadang kita jumpai di dalam bahasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian ada kisah yang luar biasa tentang Juwairiyah ini. Diketahui bahwasanya Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha itu banyak bertasbih. Di antara amalan yang rutin dikerjakan adalah bertasbih, membaca subhanallah, maha suci Allah. Diriwayatkan dari Juwairiyah sendiri radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku saat aku sedang sholat. Setelah itu beliau berlalu untuk keperluan. Lalu beliau pulang pada pertengahan siang dan beliau bertanya, apa engkau masih saja duduk dari tadi pagi? Maka aku menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuki kalimatin law udilna bihinna adalathunna au law wuzinna bihinna wazanathunna. Maukah aku beritahu kalimat-kalimat yang seandainya kau baca, maka ini bisa setara dengan apa yang kau baca dari tadi pagi. Tentu itu akan setara. Atau jika ditimbang dengan semua yang kau baca dari tadi pagi, tentu akan lebih berat darinya. Apa itu? Maka Rasulullah mengucapkan, zikir itu adalah subhanallahi adada khalqih, sebanyak 3 kali. Ya, subhanallahi zinata arsyih, sebanyak 3 kali. Subhanallahi ridha nafsih, sebanyak 3 kali. Subhanallahi midada kalimatih, sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi ada bacaan subhanallah sebanyak 3 kali, atau subhanallah sebanyak 4 kali yang masing-masing dibaca 3 kali. Yang pertama, subhanallah adada khalqih. Apa artinya? Maha suci Allah sejumlah dengan bilangan makhluknya. Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Berapa? Enggak kehitung. Maka maha suci Allah sebanyak itu. Itu subhanallah yang pertama. Yang kedua, subhanallah zinata arsyih. Maha suci Allah seberat arsy-Nya. Ya. Maha suci Allah seberat arsy-Nya. Dan beratnya arsy Allah tidak terhingga. Yang ketiga, subhanallah ridha nafsi. Maha suci Allah sebanyak keridhaan dirinya. Sebanyak Allah meridhai, ya, hamba-hambanya. Dan itu juga tidak terhitung. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya itu tidak terhitung jumlahnya.
Dan yang terakhir, subhanallah midada kalimatih, Maha suci Allah sebanyak tinta-tinta yang tertulis, tinta-tinta di dalam menulis kalimat-kalimatnya. 4 subhanallah yang masing-masing dibaca 3 kali, yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallahi adada khalqih. Ya, itu dibaca 3 kali, enggak sampai 10 detik. Lalu ada 4 kali subhanallah, anggaplah 10 detik, dibaca ada 4 kali bacaan subhanallah, berarti 40 detik, enggak sampai 1 menit. Tapi zikir yang tidak sampai 1 menit ini setara dengan zikir-zikir yang dibaca oleh Juwairiyah sejak pagi sampai siang. Lantas bagaimana kalau zikir ini dibaca berulang-ulang? Maka tentu pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita mengetahui keutamaan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa memilih, mengoptimalkan mana zikir yang singkat tapi pahalanya besar. Ya. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Ingin amal yang seringan-ringannya dapat pahala yang sebesar-besarnya. Ini baca. Ya, bisa dibaca. Subhanallah ada 4 kali bacaan, yang masing-masing dibaca 3 kali. Subhanallah adada khalqi, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi midada kalimatih. Taib. Yang terakhir dari biografi Juwairiyah, yaitu wafatnya Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah radhiyallahu anha wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-50 Hijriah. Sumber lain mengatakan tahun 56 Hijriah. Demikian dinyatakan oleh Abu Umar dan penulis kitab As-Safwah. Ya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, anggaplah beliau meninggal tahun 56 Hijriah. Anggaplah beliau meninggal tahun 56 Hijriah. Maka tadi kita sudah sampaikan beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berusia 20 tahun, tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Maka tahun 6 sampai 56 ada berapa tahun? 50 tahun. Ditambah jumlah usia pernikahan saat Juwairiyah dinikahi Nabi SAW 20. Berarti kurang lebih Juwairiyah ini wafat sekitar 70 tahun usianya. Termasuk di antara usia yang wajar, ya, dalam artian usia yang wajar seseorang meninggal dunia. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadisnya, a'maru ummati baina sittina wa thalathin wa qalilun man yajuzu dzalik, atau kama qala Nabi SAW. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka sedikit sekali yang melampauinya. Ya, beda dengan usia di zaman dahulu sampai ratusan tahun. Adapun usianya manusia umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kisaran 60-70. Meskipun tidak selalu, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu, tapi rata-rata di usia ini. Ya. Yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu jumlahnya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Juwairiyah binti Al-Haris kira-kira meninggal di usia sekitar 70-an radhiyallahu taala anha.
Baik, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita menginjak biografi terakhir dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-9, yaitu Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Ya, Safiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Siapa beliau? Safiyah istri Nabi SAW berasal dari silsilah Bani Israel. Jadi beliau adalah anak keturunan Bani Israel. Lebih tepatnya keturunannya Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Jadi beliau ini adalah keturunan Bani Israel, yang di zaman Nabi SAW mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi sahih, benar, Safiyah itu adalah anak keturunan Yahudi. Tetapi kok bisa namanya Safiyah? Padahal Safiyah itu bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi atau Ibrani. Maka perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejarah mencatat orang-orang Yahudi itu sudah lama tinggal di kota Madinah. Dengan perbedaan pendapat kapan dan apa sebabnya. Yang pasti orang-orang Yahudi itu bukan penduduk asli kota Madinah. Mereka melakukan perjalanan jauh dari bumi Syam, dari bumi Palestina, hingga akhirnya tiba di kota Madinah dengan berbagai macam versi pendapat. Yang pasti mereka adalah pendatang. Namun mereka berhasil membangun keluarga, masyarakat, hingga memiliki 3 suku besar. Dan turun-temurun mereka masih bangga atas latar belakang nenek moyang mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel. Namun cara berpakaian, bahasa, dan nama mereka sudah melebur dan terpengaruh dengan budaya Arab, sehingga mereka berbahasa bahasa Arab. Mereka berpakaian pakaian orang-orang Arab, dan mereka menamai anak-anak mereka dengan nama-nama bahasa Arab. Nah, Safiyah itu bahasa Arab yang bermakna wanita yang suci. Itu secara asal makna Safiyah. Tapi meskipun namanya nama dengan bahasa Arab, tapi Safiyah mau tidak mau harus diakui adalah anak keturunan Bani Israel, anak keturunan orang-orang Yahudi. Nah, ibunya Safiyah bernama Barrah binti Samuel. Sebelum dinikahi Nabi SAW, Safiyah adalah istri Salam bin Mishkam. Di situ tertulis Salam bin Mishkam. Seingat saya, ya pelafatan yang lebih fasih Salam bin Mishkam. Salam adalah seorang penyair. Setelah Salam meninggal, Safiyah dinikahi oleh Kinanah bin Abil Haqiq. Dan Kinanah pun juga seorang penyair. Ia terbunuh dalam perang Khaybar. Jadi suaminya Safiyah yang kedua, Kinanah, itu meninggal atau tewas terbunuh dalam perang Khaybar. Perang Khaybar sendiri terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, setelah itu Safiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih jarak setahun antara pernikahan Juwairiyah dan Safiyah. Nah, bagaimana kisahnya? Kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar dan mengumpulkan para tawanan,
Jadi lagi-lagi ini ada kaitnya dengan perang dan tawanan. Ya. Kita tidak membahas sengitnya perang Khaybar, namun kesimpulannya kaum muslimin berhasil menaklukkan mereka. Dan mereka adalah sisa-sisa dari suku Yahudi yang ada. Ya. Nah, setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para tawanan, Dihyah bin Al-Kalbi mendatangi beliau, yaitu seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku seorang budak wanita di antara para tawanan itu." Jadi Dihyah meminta haknya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dan budak termasuk di antara harta rampasan perang atau yang dikenal dengan ghanimah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Dihyah, "Pergilah dan ambil seorang budak wanita." Artinya Dihyah disuruh milih sendiri. Maka kemudian Dihyah mengambil Safiyah binti Huyai. Dihyah memilih Safiyah. Kemudian ada seorang yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau memberikan Safiyah binti Huyai kepada Dihyah, padahal dia adalah wanita pemimpin Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Dia itu anak pemimpin suku Yahudi Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Harusnya dia lebih pantas untukmu, wahai Rasulullah." Lagi-lagi di sini ada diplomasi. Ya, anaknya pemimpin Yahudi akan dinikahi oleh pemimpin kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Disinilah letak kesetaraan itu ada. Karena nggak pantas anaknya pemimpin Yahudi dinikahi oleh manusia biasa bahasa kita. Maka di sini Islam atau dalam hal ini Rasulullah SAW benar-benar menundukkan Safiyah sesuai dengan strata sosialnya. Karena dia anak seorang pemimpin, maka pantasnya juga dinikahi oleh yang setara. Dalam hal ini tentu Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi ada nilai diplomatis, ada nilai kemaslahatan yang diambil dari pernikahan Nabi SAW. Artinya jamaah sekalian, ini sekali lagi menepis tuduhan bahwa Nabi itu suka kawin karena hobi dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Justru banyak kemaslahatan yang didapatkan dari pernikahan Nabi SAW, khususnya terkait dengan yaitu urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Tadi kisah pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, akhirnya apa? Banyak para sahabat yang membebaskan budak-budak mereka yang merupakan keluarganya Juwairiyah. Maka di sini pun demikian. Ya, nanti pada akhirnya ketika Nabi menikahi Safiyah ada pengaruh besar di sana. Nah, maka setelah sadar Nabi SAW mengatakan, "Panggil Dihyah, suruh dia membawa kembali budak yang dia pilih." Akhirnya Dihyah datang dan membawa Safiyah. Lalu Anas bin Malik berkata, saat melihatnya Rasulullah SAW berkata kepada Dihyah, "Ambil budak wanita yang lain di antara para tawanan yang ada." Anas bin Malik berkata, kemudian beliau Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah dan menikahinya. Taib. Kemudian ada yang bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Abu Hamzah, apa mahar yang beliau belikan kepada Safiyah? Apa maharnya? Apa mas kawinnya?" Anas bin Malik menjawab, dirinya dan pernikahannya. Ya, dirinya dan pernikahannya. Apa artinya? Maksudnya adalah kemerdekaan Safiyah sekaligus pernikahannya dengan Nabi SAW. Itu harga yang senilai, harga yang setara dengan kebebasan Safiyah. Ya. Karena Safiyah binti Huyai bin Akhtab sekali lagi statusnya adalah budak tawanan perang.
yang seharusnya bisa untuk diperjualbelikan. Namun Nabi SAW memilih untuk memerdekakannya dan menikahinya. Taib. Kemudian dikisahkan di sini saat perjalanan pulang, jadi dari Khaybar menuju Madinah, Juwairiyah atau Afwan, Sofiyah ini dirias oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ayahnya Anas bin Malik. Lalu diserahkan kepada Nabi SAW pada malam harinya. Lalu di pagi hari saat Nabi SAW akan menyelenggarakan walimah, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang mempunyai makanan silakan dibawa kemari. Lalu beliau membentangkan hamparan kulit. Setelah itu ada makanan yang berdatangan, ada keju, ada kurma, ada bola mentega. Lalu mereka membuat makanan dari bahan-bahan tersebut. Itulah jamuan makan walimah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofiyah. Nah, kemudian ada yang bertanya, yaitu disebutkan oleh Anas bin Malik. Para sahabat bertanya, kami tidak tahu apakah beliau menjadikannya sebagai istri atau menjadikannya sebagai ummul walad. Ummul walad itu adalah budak. Ya. Jadi Rasulullah itu menikahi Sofiyah atau menjadikan Sofiyah itu sebatas budaknya. Sama seperti Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu adalah budak Nabi SAW yang darinya Nabi mendapatkan keturunan laki-laki yang bernama Ibrahim, yang akhirnya meninggal dunia. Adapun Sofiyah, para sahabat itu bertanya-tanya, Sofiyah itu dinikahi Nabi atau hanya budak saja? Maka para sahabat mengatakan, jika beliau menghijabinya, jika beliau memakaikan hijab padanya, berarti Sofiyah itu istrinya Nabi SAW. Namun jika beliau tidak memakaikan hijab padanya, berarti dia adalah budak. Maka diketahui saat Nabi SAW naik tunggangan, naik hewan kendaraannya, ternyata beliau SAW memakaikan hijab kepada Sofiyah. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perbedaan wanita muslimah dengan budak. Kalau budak maka tidak memakai hijab, ini untuk menunjukkan statusnya. Tapi kalau wanita muslimah maka mereka diwajibkan memakai hijab. Nah, para sahabat ragu apakah Sofiyah itu hanya sebagai budak saja atau sudah dinikahi Nabi SAW. Maka cara mengetahuinya seperti tadi. Kalau Nabi tidak memakaikan hijab berarti dia budak biasa. Tapi kalau Nabi SAW memakaikan hijab berarti dia istrinya. Ya, karena tidak mungkin Nabi SAW yaitu berdekatan, berboncengan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, gak mungkin Nabi SAW membonceng wanita yang bukan mahramnya. Kalau ada wanita yang dibonceng Nabi SAW dan memakai hijab, sudah pasti itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini bagaimana di antara kisah Sofiyah memilih dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, saat Sofiyah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, seperti kisah yang tadi kita sampaikan. Sebelumnya Dihyah Al-Kalbi memilih Sofiyah untuk dibawa sebagai harta rampasan perangnya, tapi ditegur oleh sahabat yang lain karena Sofiyah lebih pantas untuk Nabi SAW. Maka ketika Sofiyah didatangkan kepada Nabi SAW, maka sempat Sofiyah itu merasakan tidak suka. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hal ini kaum muslimin telah membunuh ayahnya, saudaranya dan suaminya.
Jadi Sofiyah itu wanita yang ayahnya, suaminya dan saudaranya tewas di medan peperangan saat perang Khaybar. Maka tentu Sofiyah sangat dendam dengan Nabi SAW awalnya. Namun setelah itu Rasulullah memberikan pilihan kepada Sofiyah. Kamu mau merdeka lalu kamu bisa kembali kepada keluargamu yang tersisa, atau kamu mau masuk Islam lalu dibebaskan lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Pilih mana? Kamu bebas kembali kepada keluargamu yang masih tersisa, atau kamu masuk Islam lalu bebas juga, dalam artian tidak jadi budak, lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Maka ternyata Sofiyah lebih memilih Allah dan Rasulnya. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi di dalam pernikahan Nabi SAW tidak ada yang namanya paksaan. Tidak pernah Nabi memaksa seorang wanita untuk dinikahi. Semua yang dinikahi oleh Nabi SAW itu ridha. Ya bagaimana enggak ridha? Dinikahi oleh seorang pemimpin, panglima perang, Nabi, orang yang berakhlak mulia. Ya, meskipun jadi istri keberapapun, maka mereka istri Nabi SAW ridha. Belum lagi apa yang nanti mereka dapatkan di akhirat, menjadi pendamping laki-laki terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus. Tentu mereka lebih ridha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian ada kisah yang cukup romantis di sini ya. Setelah Sofiyah memilih untuk dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Sofiyah untuk naik kendaraan. Dan di sana meskipun Nabi adalah seorang pemimpin, panglima perang, tapi beliau tidak segan untuk memberikan lututnya agar dipijak oleh istrinya. Jadi Nabi menyerahkan lututnya untuk jadi pijakan naik ke atas kendaraan. Dan Sofiyah sendiri beradab dalam masalah ini. Beliau tidak semena-mena ya mentang-mentang sudah menjadi istri Nabi lalu menghinakan Nabi, meremehkan Nabi. Tidak. Beliau sopan ketika apa? Menaiki lutut Nabi SAW. Bahkan disebutkan di sini Sofiyah mengagungkan beliau, maksudnya menghormati beliau ketika kakinya menginjak lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada kisah yang menarik di sini. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaikkan Sofiyah ke atas kendaraan, kemudian beliau pun ikut naik, ya. Kemudian beliau memasangkan hijab kepada Sofiyah, yang dengan itu diketahui kalau Sofiyah bukan budak lagi, tapi sudah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berjalan dari Khaybar menuju Madinah. Nah, setelah perjalanan 6 mil, beliau bermaksud untuk malam pertama. Ya, di suatu tempat mendirikan kemah, beliau bermaksud untuk malam pertama. Ya tahu sendiri ya maksudnya malam pertama. Tetapi ternyata Sofiyah enggan. Di malam itu Sofiyah enggan. Maka Nabi SAW sempat marah. Tapi akhirnya besoknya melanjutkan perjalanan. Lalu ketika tiba di tempat yang namanya Sohba, ya, beliau beristirahat di salah satu pohon. Lalu ternyata Sofiyah menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Artinya Sofiyah baru bersedia malam pertama di sana. Maka Nabi bertanya, mengapa engkau enggan memenuhi keinginanku waktu kita masih di sana, jarak 6 mil dari Khaybar? Maka Sofiyah menjawab, wahai Rasulullah, aku khawatir dengan keselamatan. Lihat, jadi Sofiyah ternyata tidak mau malam pertama di tempat itu karena tempat itu masih cukup dekat dengan pemukiman orang-orang Yahudi. Maka Sofiyah khawatir kalau mereka ya terbuai dalam kenikmatan bahasa kita lalu menjadikan tidak waspada. Ya. Lalu tiba-tiba musuh datang, maka Nabi bisa tewas waliyadzubillah. Maka Sofiyah menunda.
menunda kesenangan tersebut. Jadi malam yang tadinya Nabi ingin menjadi malam pertama menjadi malam yang biasa. Hikmahnya Nabi bisa waspada. Ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di saat itu. Tapi Sofiyah berpikir mengambil tindakan preventif. Ya kalau nggak diserang, kalau diserang pas lagi menikmati malam pertama tentu akan lebih gawat. Artinya kalau tidak sedang malam pertama tentu masih bisa ada persiapan perlawanan. Nah akhirnya Nabi SAW memahami alasan Sofiyah tidak mau untuk malam pertama di tempat yang pertama, karena masih cukup dekat dengan pemukiman Yahudi. Nah setelah itu ketika malam pertama ternyata ada seorang sahabat yang memiliki perasaan yang luar biasa. Jadi sahabat ini datang, dia keliling di sekitar kemahnya Rasulullah SAW. Saat Nabi mendengar suara kaki yang kresek-kresek gitu ya, maka Nabi bertanya, siapa itu? Ternyata dia adalah sahabat Abu Ayyub, bukan Abu Ayyub Al-Ansari ya, Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu jalan-jalan tengah malam di sekitar sini? Maka apa kata Abu Ayyub? Ia mengatakan, aku tidak bisa tidur malam ini karena khawatir wanita ini akan mencelakakanmu. Jadi bagaimanapun juga sahabat Abu Ayyub merasa ya ini adalah anak dari pemimpinnya Yahudi. Jangan-jangan dia punya niat yang tidak baik. Jangan-jangan dia sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Maka Abu Ayyub pun berjaga-jaga. Ya, dan ternyata tidak benar prasangkanya Abu Ayyub. Sofiyah masuk Islam dengan baik dan dia sudah meninggalkan keyahudiannya. Lalu Nabi memerintahkan, pulanglah kamu. Ya, pulanglah. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana dia begadang semalaman untuk menjagaku. Tayyib. Nah, ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang cukup menarik di sini. Sofiyah sebelum terjadi perang Khaybar dan sebelum menikah dengan Nabi SAW ternyata pernah bermimpi yang mengisyaratkan dia akan dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, yang dengan sebab itu dia dipukul oleh suaminya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lebam berwarna hijau di mata Sofiyah. Jadi ternyata bekas luka ini cukup lama ya, antara pukulan dari mantan suaminya hingga Sofiyah dinikahi Nabi SAW. Jadi ada lebam warna hijau di mata Sofiyah, atau mungkin ini bisa dikatakan cacat ya. Cacat yang tidak sembuh-sembuh, luka yang ditinggalkan yang tidak sembuh-sembuh. Wallahu a'lam. Nabi bertanya, kenapa ada lebam warna hijau di matamu itu? Maka Sofiyah menjawab, sebelumnya aku adalah istri Kinanah bin Abi Haqiq. Saat aku tidur, aku bermimpi seakan bulan jatuh ke dalam kamarku. Jadi Sofiyah bermimpi kejatuhan bulan. Dan ini tentu saja adalah mimpi yang baik. Kejatuhan rembulan itu mimpi yang baik. Lalu Sofiyah menceritakan mimpi itu kepada suaminya, Kinanah bin Abi Haqiq. Ternyata suaminya itu menamparnya dan berkata, engkau menginginkan Raja Yathrib. Kamu ternyata pingin dinikahi oleh Muhammad. Jadi bulan yang jatuh di kamarnya Sofiyah di dalam mimpinya itu dipahami oleh suaminya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajanya kota Yathrib, rajanya kota Madinah. Nah, Sofiyah berkata, saat itu tidak ada seorang pun yang lebih aku benci melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membunuh ayah dan suamiku. Ya, beliau terus menjelaskan alasan beliau kepadaku. Beliau berkata, wahai Sofiyah, ayahmu menghasut bangsa Arab untuk melawanku, melakukan ini dan itu.
hingga kebencian itu hilang dariku. Jadi ini sisi lain, asalnya Sofiyah itu benci kepada Nabi SAW karena dengan sebab mimpi itu dia ditampar suaminya. Dan juga Nabi SAW membunuh suaminya, ayahnya dan saudaranya. Maka setelah dinikahi oleh Nabi SAW, perlahan-lahan kebencian itu hilang. Dan Nabi menjelaskan kenapa ayahnya dibunuh. Maka jawabannya jelas. Ayahnya Sofiyah yaitu Huyai bin Akhtab adalah tokoh utama yang memprovokasi bangsa Arab untuk memerangi Nabi SAW. Ya, Huyai bin Akhtab adalah pemimpin dari Yahudi, ya, Bani Nazir atau Bani Quraidah, yang dengan itu menghasut orang-orang Arab. Ya, merekalah yang mengundang orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi SAW. Maka pantas untuk dibunuh. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan Sofiyah, ya, sedikit lagi insyaallah, Sofiyah itu pernah diledek oleh istri-istri Nabi yang lain. Di antaranya Hafsah radhiyallahu taala anha dan juga Zainab. Dua istri Nabi ini pernah meledek Sofiyah radhiyallahu anha sampai menangis. Kenapa? Karena Sofiyah itu disebut-sebut sebagai anaknya orang Yahudi. Dasar kamu anaknya Yahudi. Nah, gitu ya. Sofiyah pun menangis. Bagaimana tidak, dia sudah masuk Islam, dia sudah meninggalkan keyahudiannya, kok masih disinggung-singgung sebagai anaknya orang Yahudi. Maka Nabi menghibur. Tenang Sofiyah, sampaikan kepada mereka, maksudnya madu-madumu, ya, kalau kamu itu adalah anaknya Nabi, saudaranya Nabi, dan istrinya Nabi. Ya, kamu perlu berbangga. Kamu adalah putrinya Nabi, keponakannya Nabi, dan istrinya Nabi. Bagaimana penjelasannya? Dalam kisah yang lain, Sofiyah menjelaskan, saat aku menangis diejek oleh istri Nabi yang lain, di antaranya Aisyah dan Hafsah. Dalam sebagian riwayat disebutkan Zainab pula. Maka Nabi SAW menghiburku. Beliau mengatakan, mengapa tidak engkau jawab? Bagaimana kalian, wahai Aisyah dan Hafsah, merasa lebih baik dari diriku, sementara suamiku adalah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hal ini kita sama. Ya, kita semua istri Nabi. Tapi saya punya keutamaan lain. Ayahku adalah Nabi. Siapa? Nabi Harun alaihissalam. Tadi sudah kita sampaikan silsilah, yaitu keturunan dari siapa namanya Sofiyah itu sampai kepada Nabi Harun alaihissalam. Dan nasab ini nasab yang terjaga. Meskipun anak keturunan cucu kesekian, tapi tetap sah dianggap ayahnya Sofiyah adalah Nabi. Dan pamanku juga Nabi Musa alaihissalam. Harun dan Musa saling bersaudara. Maka di sini Sofiyah lebih berhak untuk membanggakan dirinya karena ayahnya Nabi, pamannya Nabi, dan suaminya pun juga apa? Nabi. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW pun apa? Memberikan hiburan kepada Sofiyah atas ejekan yang didapatkan dari istri-istri Nabi yang lainnya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini atau sebelum terakhir, yaitu di antara sifat keutamaan dari Sofiyah, yaitu beliau rajin menyambung silaturahim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar dari budaknya Sofiyah. Jadi ada seorang budak wanita milik Sofiyah. Ini zahirnya sudah sepeninggal Nabi SAW. Jadi saat Umar menjadi khalifah, Umar mendengar selentingan dari budaknya Sofiyah, kalau Sofiyah itu menyukai hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu hari sucinya orang Yahudi.
Jadi seakan-akan Sofiyah itu masih mengagungkan Yahudinya dan menyambung hubungan dengan Yahudi. Jadi Sofiyah itu diisukan suka hari Sabtu dan masih berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Maka Umar pun menemuinya, tabayun bahasa kita. Lalu bertanya, benarkah kamu suka hari Sabtu dan kamu masih punya hubungan dengan orang-orang Yahudi? Maka Sofiyah menjawab, terkait hari Sabtu aku sudah tidak lagi menyukainya setelah Allah memberi ganti hari Jumat. Dan benar, hari Jumat adalah hari raya pekanannya kaum muslimin. Dalam hal ini berarti tuduhan itu dusta. Sedangkan Yahudi, aku masih punya hubungan dengan Yahudi, yaitu karena aku mempunyai kerabat di antara mereka. Maka aku harus menyambung hubungan dengan mereka, silaturrahim. Ya, dan di dalam Islam perbedaan akidah, perbedaan agama tidak menghalangi silaturrahim. Tidak menghalangi silaturrahim. Ada salah seorang istri Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ibuku mau datang untuk menemuiku, bolehkah aku menyambutnya? Karena beliau, yaitu istri Nabi ini, khawatir karena ibunya masih dalam keadaan musyrik. Bolehkah aku menyambung hubungan dengannya? Maka Nabi SAW mengatakan, boleh, sambunglah. Ya, bahkan ini bisa jadi sarana dakwah. Sebagaimana juga ini terjadi pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak kisah sahabat Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad yang menceritakan bahwa ibunya Abu Hurairah itu tidak suka dengan Islam. Ibunya Abu Hurairah itu membenci Rasulullah SAW. Tapi Abu Hurairah tetap berbuat baik, tetap menyambung hubungan, sampai akhirnya Abu Hurairah meminta kepada Nabi SAW agar ibunya mendapat hidayah Islam. Dan ternyata akhirnya ibunya mendapatkan hidayah Islam. Seandainya menyambung hubungan kekerabatan dilarang kepada orang kafir, niscaya Nabi SAW akan melarang Abu Hurairah untuk menyambung hubungan dengan ibunya. Namun ternyata justru Nabi SAW mendoakan, menunjukkan Nabi ridha dengan perbuatan Abu Hurairah. Meskipun ibunya musyrik, kafir, tetap layak untuk disambung hubungan kerabatnya. Demikian pula yang dilakukan oleh Sofiyah. Maka Sofiyah bukan memiliki hubungan dengan orang Yahudi dalam artian berbuat makar, tapi Sofiyah hanya sekedar menunaikan hak mereka sebagai kerabat, dan itu dibenarkan dalam Islam. Termasuk di antara perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, menyambung tali silaturahim. Nah, setelah tabayun, maka Sofiyah giliran yang tanya kepada budak wanitanya yang mengadu tadi, apa yang kamu lakukan? Apa alasanmu berbuat demikian? Mengadu kepada Umar kalau aku suka hari Sabtu, kalau aku punya hubungan dengan orang Yahudi. Maka apa kata budak wanitanya? Ya ini karena syaitan. Terus terang dia, ya ini karena godaan syaitan sehingga membuat fitnah. Maka Sofiyah bukannya marah, bukannya dendam, justru memerdekakannya. Pergilah kamu merdeka. Artinya apa? Sofiyah memaafkan budaknya yang telah memfitnahnya. Maka diriwayatkan oleh Abu Umar, beliau berkata bahwasanya Sofiyah adalah sosok yang santun, berakal dan memiliki keutamaan. Dan yang terakhir, wafatnya Sofiyah. Sofiyah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun ke-50 Hijriah pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi berdekatan juga ya antara Sofiyah dengan Juwairiyah tadi. Juwairiyah juga ada yang mengatakan meninggal tahun 50, ada yang mengatakan tahun 56. Sedangkan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab meninggal tahun ke-50 Hijriah. Tidak disebutkan di sini berapa usia Sofiyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya usia Sofiyah juga ketika dinikahi Nabi SAW tidak terlalu tua. Anggaplah usia 30-an ketika dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah ya. Tahun ke-7 Hijriah usianya Sofiyah 30-an.
Maka ketika meninggal di tahun ke-50 ya kurang lebih usia 70 sekian. Ya, usia 70 sekian Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha meninggal dunia. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan kita di bab yang ke-9. Tuntaslah pembahasan kita tentang biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tersisa di dalam kitab ini kemungkinan akan kita loncati pembahasannya ya. Kita tidak membahas bab berikutnya, tapi kita akan langsung membahas insyaallah ya pada pertemuan berikutnya. Sebentar, tadi sudah saya tandai, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan kita membahas tentang ummahatul mukminin atau para wanita dimulai dari istri-istri Nabi, maka setelah itu insyaallah akan kita bahas putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang setelahnya akan dibahas cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang biografi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini, karena sudah jam 5 mungkin kita langsung tutup ya. Jadi tidak ada tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.